setelah rombongan kereta kuda Wang Lin sampai di wilayah ibu kota negara budidaya kristal, Wang Lin pun segera menyebarkan akal ilahinya untuk mencoba memindai seluruh penjuru wilayah ibu kota. Saat kali ini ia dapat merasakan dan menemukan ada total 9 putaran energi spiritual di dalamnya. Dengan energi spiritual itu bukanlah hal-hal yang disebarkan oleh seorang kultivator seperti pada umumnya, melainkan itu berasal dari pilar hitam yang menjulang tinggi berjumlah 9 biji di tengah-tengah wilayah ibu kota, dan ada salah satu pilar yang sangat besar nan megah berada di tengahnya. Dengan itu dikelilingi oleh 8 pilar hitam lainnya. Terlihat juga sejumlah praktisi berkultivasi di dalam masing-masing dari 9 pilar ini. Di balik formasi pelindung yang terbentuk di luar pilar, mencegah akal ilahi dari seorang praktisi kepo untuk memeriksa isi di dalamnya. Tetapi demikian formasi ini sama sekali tak berguna sedikit pun di hadapan Wang Lin. Saat kali ini ia bisa melihat dengan satu pandangan bahwa semua orang yang duduk di dalam pilar adalah seorang praktisi dengan yang paling terkuat memiliki kultivasi pada tahap akhir pembentukan inti, dan sementara yang paling terlemah berada di tahap akhir pembentukan pondasi. Sehingga hal ini pun lantas membuat Wang Lin yang mengetahuinya tanpa menunjukkan ketertarikannya pada bangunan aneh itu. Namun ketika Wang Lin masih terus melihat pilar hitam itu, di balik rasa tertarik yang kali ini ditunjukkannya, Lu Xing pun yang kali ini memperhatikan Wang Lin masih terus menatap 9 pilar hitam itu segera menegurnya dengan berbisik padanya untuk tak terus menatap pilar hitam itu, sebab jika tindakan keponya ini sampai diperhatikan oleh seorang praktisi di wilayah ibu kota yang merasa tak suka, itu kemungkinan dipastikan akan menimbulkan masalah baginya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan tersentak dan menanyakan cara penasaran pada Lu Xing mengenai gerangan apa sebenarnya pilar hitam itu. Saat Lu Xing pun menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah bangunan yang disebut sebagai pilar abadi, dibangun oleh para pengrajin terbaik di negara budidaya kristal yang direkrut secara langsung oleh pemimpin negara. Dengan itu ditujukan untuk melindungi seluruh penjuru wilayah ibu kota. Bahkan Lu Xing pun juga memberitahukan adanya sosok makhluk abadi yang hidup di dalam pilar-pilar abadi itu. Dengan hal itu diketahuinya oleh sang ayahnya yang secara pribadi pernah melihat batang hidung makhluk abadi itu terbang keluar dari dalam pilar. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengar info ini hanya menunjukkan sikap mengertinya tanpa mau melontarkan sepatah kata pun. Yang hal ini pun lantas membuat Lu Xing yang melihatnya hanya bisa terus mengkanjutkan perjalanan rombongan kereta kudanya di dalam wilayah ibu kota. Dengan setelah cukup lama melakukan perjalanan, rombongan kereta kuda mereka pun akhirnya sampai di jembatan bagian utara dan selatan ibu kota yang merupakan TKP perjanjian awal Wang Lin nebeng dengan rombongan kereta kuda Lu Xing, sehingga membuatnya pun segera berpisah dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Saat ini pun membuat Lu Xing segera menepuk bahu Wang Lin sebagai tindakan perpisahan mereka dan juga mengingatkannya jika dirinya mengalami masalah selama berkelana di wilayah ibu kota untuk bisa datang mencarinya yang kemungkinan saja ia akan memberikan bala bantuan. Namun tepat baru saja Lu Xing mengingatkan hal ini pada Wang Lin, sosok pria tuwir pemimpin rombongan Lu Xing sebelumnya pun tiba-tiba keluar dari dalam kereta kuda. Diikuti seorang wanita muda berkerudung putih, dengan di sebelahnya ada seorang gadis pelayan cantik. Saat kemudian mereka juga mengucapkan salam perpisahan pada Wang Lin dan juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan obat manjur yang diberikannya sebelumnya. Oleh sebab itu membalas budi atas bantuannya ini, gadis pelayan di sebelah wanita berkerudung putih pun perlahan berjalan ke arah Wang Lin, menyerahkan sebuah kantong kecil padanya yang berisi 10 keping emas di dalamnya sebagai tanda ucapan terima kasih rombongan kereta kuda mereka. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya tanpa merasa tak sungkan dan tanpa basa-basi segera mengambilnya sebelum kemudian berbalik dan pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rombongan kereta kuda Lu Xing. Pergi meninggalkan kelompok Lu Xing, Wang Lin pun terus melakukan perjalanan di sekitaran wilayah ibu kota. Saat kali ini ia dapat melihat ada banyak lautan manusia berkerumun di tempat ini, bercampur oleh segala macam pedagang yang menjajakan barang-barang dagangannya untuk dijual di pinggir jalan. Dengan tak lama setelah Wang Lin mengamati orang-orang ini, ia pun spontan menunjukkan rasa herannya, dikarenakan ia ternyata dapat menemukan adanya beberapa praktisi sama seperti dirinya berbaur di antara para manusia panah ini, yang meskipun kultivasinya masih terlampau cukup jauh di bawahnya, dengan itu hanya menyentuh di tingkat kondensasi Qi, itu nyatanya adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di negara lain. Memikirkan hal ini, Wang Lin pun terus berjalan santai di sekitaran toko-toko para pedagang ini dan menemukan beberapa toko bukan untuk dijual oleh manusia biasa saja, melainkan ada juga beberapa toko yang menjual harta sihir khusus untuk seorang praktisi. Bahkan toko-toko itu juga membuat penghalang pembatasan dari luar yang memungkinkan mencegah para manusia biasa untuk memasukinya, sehingga membuat para manusia biasa yang mengetahui hal ini pun enggan dan tak berani sedikit pun mendatanginya.
Namun ketika Wang Lin masih mengamati sejumlah toko khusus para praktisi ini, tanpa diduga sebuah teriakan pun tiba-tiba terdengar dari satu arah, dan ketika Wang Lin menoleh untuk melihat, ia pun menemukan seorang pria tuwir secara menyuramkan, dipukuli oleh seorang pria cukup muda di bawahnya sampai bonyok. Dengan setelah si pria itu melakukan tindakan barbarnya ini, ia pun melontarkan kutukannya pada si pria tuwir itu untuk tak lagi datang ke tokonya, dan jikalau beliau mencoba datang lagi, ia pun tak segan-segan akan memukulinya. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya bisa terus menatapnya sembari menggelengkan kepalanya, mengingat ia tahu tindakan yang dilakukan pria muda itu terbilang cukup benar, dikarenakan si pria tuwir itu telah melakukan tindakan membagongkan, menggoda para pelayan tokonya, sehingga hal itu pun halal baginya untuk dibonyokkan atau bahkan bisa saja dimaukatkannya. Sebelum kemudian merasa masalah itu tak terlalu penting, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya dan segera berbalik pergi menglanjutkan perjalanannya. Namun tepat baru saja Wang Lin hendak melangkahkan kakinya, ia pun melihat si pria tuwir yang dibonyokkan itu sebelumnya berjalan menuju ke arahnya sembari menyeka darah dari sudut mulutnya, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya memilih untuk menghindar ke samping memberikan jalan padanya. Tetapi tanpa diduga, tepat ketika pria tuwir itu beberapa langkah melewati Wang Lin, ia pun tiba-tiba berbalik mengamati tubuh Wang Lin. Setelah pria tuwir itu mengamati tubuh Wang Lin, ia pun spontan melontarkan pujiannya atas bakat kemampuannya yang menyimpan banyak energi spiritual edan di dalam tubuhnya, sehingga banyak pun dapat mendeteksi dirinya bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang kultipator. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya sontak terkejut terheran-heran dengan tak menyangka si pria tuwir itu dapat mendeteksi aura kemampuan di dalam tubuhnya. Mengingat dengan kemampuan indera ilahinya, ia dapat menemukan dirinya hanyalah seorang manusia biasa tanpa adanya sedikit pun jejak energi seorang kultipator di dalam tubuhnya, sehingga banyak pun bertanya-tanya mengenai si pria tuwir ini yang bagaimanakah bisa menemukan aura kemampuannya itu. Namun ketika memikirkan hal ini, Wang Lin pun memilih untuk membuangnya. Dan merasa tak tertarik pada si pria tuwir ini, ia pun memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya, sembari menunjukkan mode brutal menghabisinya jikalau si pria tuwir itu terus mengganggunya. Tetapi tepat baru saja Wang Lin beberapa jengkal melangkahkan kakinya, pria tuwir itu pun tiba-tiba bersuara dengan menyindir Wang Lin mengenai dirinya yang kemungkinan saja tak akan pernah mencapai ranah kultivasi transformasi jiwa. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya spontan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya tanpa menunjukkan sedikit ketertarikannya, sebelum kemudian berbalik menatap ke arah si pria tuwir itu dan secara penasaran menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah sebenarnya dirinya. Saat si pria tuwir itu pun bilang bahwa tak perlu baginya untuk mengetahui siapakah sebenarnya dirinya, tetapi saat ini yang paling terpenting, ia akan membantunya mencapai ranah kultivasi transformasi jiwa. Menyebabkan Wang Lin pun spontan terkejut dengan tak menyangka si pria tuwir ini ternyata dapat mengetahui secara langsung tingkat kultivasinya, sehingga banyak pun dapat menebak ia bukanlah sembarangan orang tua biasa yang kemungkinan saja kali ini memiliki kultivasi jauh di atas transformasi jiwa, memungkinkannya saat ini dapat menyembunyikan tingkat kultivasinya menjadi seorang manusia biasa. Oleh sebab itu merasa pria tuwir ini dapat dipercaya, Wang Lin pun menanyakan padanya mengenai bagaimanakah dirinya bisa mencapai transformasi jiwa itu. Saat pria tuwir itu pun bilang bahwa ia sebenarnya ingin segera memberitahukan hal ini padanya, tapi dikarenakan dirinya yang tuwir ini merasa lapar dan saat ini tak mengingat apapun untuk dikatakan, ia pun mengajak Wang Lin untuk pergi terlebih dahulu ke sebuah restoran, mengisi perutnya yang sangat lapar ini, dan berjanji akan memberitahukan mengenai hal yang berkaitan dengan kultivasi transformasi jiwa itu di sana. Singkat cerita, setelah Wang Lin dan si pria tuwir itu sampai di sebuah restoran mewah yang ada di ibu kota, si pria tuwir itu pun memesan banyak sekali hidangan yang belum pernah didengar oleh Wang Lin. Dengan ketika semua hidangan itu tersaji di meja makan, pria tuwir itu pun secara brutal mulai memukbangnya, tampak seolah-olah ia tak pernah makan selama berhari-hari. Sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan mode diamnya tanpa memperlihatkan adab menghormati seorang yang sedang makan sembari meminum segelas anggur. Sebelum kemudian setelah melihat pria itu tampak terkenyang-kenyang, ia pun mulai bersuara dan menyuruhnya untuk memberitahukan mengenai gerangan informasi kultivasi transformasi jiwa itu. Saat pria tuwir itu pun memberitahukan pada Wang Lin bahwa jika ia ingin menerobos transformasi jiwa itu, ia pun diharuskan untuk memahami apa arti surga sebenarnya. Selain itu, ia juga diharuskan membentuk sebuah domain yang jikalau ia sudah memahami apa itu arti domain, ia pun sudah tak jauh lagi dari kultivasi transformasi jiwa. Namun ketika pria tuwir itu hendak memberitahukan berbagai macam domain itu pada Wang Lin, ia pun secara membagongkan meminta izin ke toilet.
dan berjanji akan mengkanjutkan informasi yang diberikannya ini ketika ia sudah berperang mengeluarkan para saudaranya itu di perutnya. Dengan setelah meminta izin ini, ia pun bergegas meninggalkan meja makan sembari memegang perutnya menuju toilet. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya segera mengunci akal ilahinya pada pria tua itu, mencoba terus melacak keberadaan yang menurutnya tampak sangat mencurigakan. Tetapi ia juga merasa apa yang diberitahukannya tentang kultivasi transformasi jiwa cukup benar, sama seperti apa yang saat ini diketahuinya. Dengan hal-hal ini tak mungkin diketahui oleh seorang manusia biasa. Namun ketika Wang Lin masih mengamati keberadaan si pria tuir itu menggunakan akal ilahinya, ia pun spontan tiba-tiba tertegun dikarenakan ia menemukan pria tuir itu ternyata secara membagongkan telah berbohong padanya. Dengan kali ini ia bukannya menuju toilet, melainkan ia kabur meninggalkannya melalui pintu belakang restoran dan dengan cepat berbaur oleh kerumunan orang banyak. Menyebabkan Wang Lin pun yang mengetahuinya bergegas meninggalkan restoran mencoba membuntuti ke arah perginya pria tuir itu. Saat setelah cukup lama ia mengikutinya, ia pun akhirnya menemukan kebusukan pria tuir itu. Dengan terus menipu semua orang berdalih menyebut dan membantu akan meningkatkan kultivasinya sama seperti Wang Lin sebelumnya. Sehingga Wang Lin pun tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, memperhatikan akan kelicikan yang menipu banyak orang. Dengan kali ini terus-menerus mengikutinya. Sampai pada akhirnya hari pun menjelang sore, Wang Lin pun terheran-heran menemukan pria tuir itu ternyata telah menipu total 4 orang termasuk dirinya. Dan yang paling menariknya adalah ia hanya meminta makanan serta minuman sebagai imbalannya. Sehingga Wang Lin pun merasa pria tuir itu memiliki semacam kemampuan yang dapat memperdaya seorang praktisi, mengakibatkan tak satu pun dari praktisi yang diperdayanya percaya bahwa ia adalah seorang penipu, melainkan mereka merasa ia adalah seorang senior OP yang memiliki keahlian dalam memberikan bala bantuan. Namun setelah cukup lama mengamati pria tuir ini, Wang Lin pun mulai merenung sejenak dan kemudian menarik kembali akal ilahinya, berhenti mengikuti pria tuir itu. Dikarenakan ia merasa orang tua itu terlalu misterius dan lebih baik baginya untuk tak menggali terlalu banyak informasi mengenainya, sebab itu kemungkinan akan menimbulkan masalah baginya. Oleh sebab itu setelah mengabaikan pria tuir ini, Wang Lin pun memutuskan untuk pergi ke daerah terpencil di sisi barat kota menyewa sebuah toko.